Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Puji Tuhan, prosper people. I grow, I go, I glorify. Fancy people say, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar kita di siang hari ini? Boleh katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Boleh beritahu kanan kirinya, katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, puji Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk bersama kita, tahan kita. Bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus untuk siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih, cinta dan anugerah-Mu ya Tuhan. Yang sudah Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji-Mu ya Tuhan. Meninggikan lompat bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan mari semuanya siap untuk menyembah Tuhan. Bersama katakan amin. Bersama katakan lebih lagi amin. Mari beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Milik-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami adalah ciptaan yang baru. Dalam kesesakan Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Bersama kataku, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekuatan. Kami berkata, ku milik-Mu. Oh, katakan, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh kami terkagum ya Tuhan. Sungguh ku terkagum. Mari Tuhan, angkat suaramu, katakan, oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh, kami milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pandang indah. Kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana. Kau pegang setiap musim hidup kami ya Tuhan. Yeah. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Oh,
mau serukan bahwa kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama katakan I am yours. I am yours. And now forever. In your grace I surrender. Tuhan lebih sungguh lagi katakan pun, now I am yours. Sing your grace, you are mine, some alive in your I'm alive in your wonder. Terima kasih Tuhan. Bersama serukan, Kau membuatku sesuai rencana. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, bersama katakan I am yours. I am yours. Now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. Now forever. Now forever. I'm alive In your one. Come on, sing I am yours. I am yours. Now forever. In your grace we surrender, Lord. I surrender. Kami berserah padamu ya Tuhan. You are mine. Now forever. I'm alive. I'm alive. Mari Tuhan lebih sungguh lagi katakan. Your word. I am yours. I am yours. Now forever. Now forever, Lord. You mine. You mine, oh.
lagi dengan iman katakan, I am yours, now I am yours, now forever. Sing your praises. You are mine, oh, kesabaran bersama katakan, kau membuatku sesuai rencana, kau memegah. Ku serahkan semua dan kami katakan ya Tuhan, ku milikmu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap pandangnya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku angkat tanganku Tuhan, berseru. Ku angkat tanganku dan berseru. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami mau serukan, oh. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami tabiskan ibadah yang dahsyat ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Umat Tuhan siap untuk menyembah Tuhan beri bersama, katakan amin. Bersama katakan, come on, amin. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Bersama beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Come on. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Siap terima mujizat yang terhebat dari Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Yeah, yeah, yeah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sama katakan, antara semua keajaiban yang telah ku terima, tak akan melebihi keselamatan. Katakan bagiku, bagiku tak tergantikan, kasih-Mu selamanya mulia. Bersama sorakan, ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat, kekal bersama-Mu. Katakan, ku terima kekal bersama-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama katakan dari awalku, antara semua keajaiban yang telah ku terima, tak akan keselamatan. Yang percaya katakan, bagiku, bagiku kasih-Mu selamanya mulia. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu, kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima zat yang terhebat, kekal bersama-Mu. Sampai mau terima mujizat yang terhebat,
Kasih-Nya luar biasa bagi setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Sorakan amin. Bersama katakan, ku adalah ciptaan baru di dalammu. Terima mujizat yang terhebat, Katakan, kekal bersamamu. ku adalah ciptaan baru karenamu, karenamu. Terima mujizat yang terhebat, Tuhan Tuhan lebih lagi katakan, mampu. Ku adalah ciptaan baru di dalammu. mujizat yang terhebat, kekal bersamamu. Katakan sekali lagi, ku adalah ciptaan baru karenamu. Ku terima mujizat yang terhebat, kekal bersamamu. Ku adalah ciptaan baru karenamu. Katakan, ku terima mujizat yang terhebat, kekal bersamamu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Percaya hidup kita penuh mujizat, amin. Yang percaya boleh sorakan amin. Come on. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. 1, 2, 3. Mari bantuan bersama katakan, Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentuk. panjang Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup kau Alfa, kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. angkat suaramu katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Nyatakan, Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Katakan hidupku, come on. Hidupku penuh mujizat. Sama katakan dari awal, come on. Sebelum dunia ini ada, kuasamu sepanjang. Sepanjang sejarah Katakan apa? Takkan ada yang sanggup menyangkali kau Alfa. Tuhan luar biasa, amin. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi Kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Dengan iman bersama sorakan apa? Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa, Omega, Tuhanku. Perbuatannya dahsyat luar biasa, amin. Oh, dulu sekarang
Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Haleluya. Bersama katakan Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. nyatakan Katakanlah dan lagi nyatakanlah lagi. Oh, lakukan, lakukanlah dan lakukanlah lagi. Oh, dan nyatakanlah lagi kemuliaan. Mari Tuhan saya, tepuk tangan bagi Tuhanku. Lakukanlah, para sore Tuhan. Kemuliaan-Mu, sekali lagi. Tepuk tangan bagi Tuhanku. Lakukanlah, mana suaranya? Nyatakanlah dan nyatakanlah lagi. Yeah, yeah, yeah. Oh, lakukanlah dan lakukanlah lagi. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Katakan hidupku, hidupku penuh mujizat. Sekarang boleh tuju kanan kirinya. Katakan hidupmu, come on. Hidupmu penuh mujizat. Sekali lagi katakan, come on. Hidupku, hidupku penuh mujizat. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Bersama katakan BFA, my church, my home. Sekali katakan bersama BFA, your church, your homes. Duduk betul kaki katakan you are loved, you are blessed. Kau diberkati, kau dikasihi. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Ya puji Tuhan, sebulan satu kali kita diberi kehormatan untuk menabur bagi kebijakan Tuhan, yaitu untuk pelayanan diakonia. Mari bersama kita siapkan taburan yang terbaik bagi kebijakan Tuhan di siang hari ini. Mari bersama kita akan taburan kita bersama berdoa. Maka nabur saya untuk pelayanan diakonia, dan juga pasti mulai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sampai orang sangat diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya. Kira makian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, mempuas kerajaannya, dan untuk menjadi kerajaan. Dan mari semuanya senabur bersama katakan, setiap perkaraku ku temukan kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Mari Tuhan katakan, Tuhan sanggup
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Pertolongan selalu ada bagi setiap kita. Bersama katakan ya Allah. Dan setia mengharapku, Ku temukan Kau setia tangan Tuhan. Penopangku, katakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Pertolongan selalu ada bagiku. katakan Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua Yang percaya janjinya. oh, Kekuatan, kekuatan. pertolongan selalu Dengan segenap hatimu, bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan buka jalan Bagi semua yang percaya janjinya. kekuatan, Kuatkan pertolongan. Oh, Tuhan, Tuhan sanggup. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup. Yang percaya kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Pertolongan selalu ada bagiku. Sedia bagi kami ya Tuhan. Shekarayana. Kau sanggup ya Bapa, bersamamu Tuhan. Oh, bersama katakan Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan, pertolongan selalu ada. oh Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan. Oh, kekuatan,
kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Tuhan sanggup. Kami percaya ya Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Kau sanggup. Yang kami percaya Tuhan. Sembah Dia. Tuhan saja katakan, Tuhan sanggup. Kacaulah bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup, Tuhan, hanya Kau Tuhan. Bagi semua yang percaya janjinya, oh, kekuatan selalu ada. Mari Tuhan lebih sungguh lagi katakan bersamakan suaramu. Yesus sanggup buka jalan, kekuatan, pertolongan. Katakan Yesus, Yesus. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya pada janjinya. Oh, Yesus sanggup sekali lagi. Dan segenap hatimu, segenap jiwamu, Tuhan sanggup buka jalan. Kuatan, pertolongan selalu ada. Kuatan, kekuatan,
selalu ada bagiku. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Bapa, selalu ada, selalu nyata bagiku. Bersembah naikkan syukur-Mu. Oh, 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 oh. Hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang sanggup. Hey, hey. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Katakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu, kota bentengku, sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Sampai akhir kami mau nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang kuat. Mari Tuhan, lebih sungguh lagi bersama katakan, go. Sandaran hidupku, gunung batuku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, sandaran gunung batuku Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang kuandalkan. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan, kami mau nyatakan, hanya Kau satu-satunya sandaran hidup kami, yang ku andalkan, yang ku percaya Tuhan. Kau sandaran, Kau harapan hidupku Tuhan. Syukur menaikkan sembahmu kepada Tuhan. Sumber pengharapan kami, sumber kekuatan, sumber kedamaian kami. Ku nyatakan, ku serukan,
Katakan. Kaulah sandaran hidupku. Sampai akhir kami mau nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, lebih lagi hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu sampai akhir ku nyatakan, oh Yesus, Kaulah sandaran hidupku Tuhan. Sampai akhir. Mari Tuhan sekali lagi. Terserah pagimu mohon, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Yesus yang ku andalkan. Sampai akhir Tuhan, kami nyatakan hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan, Tuhan pemulih. Lebih sungguh lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya ku percaya. Kami nyatakan ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Tuhan penyembuhku. Wah Tuhan, lebih lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Kami mau percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari Tuhan saja bersama katakan pun satu-satunya, satu-satunya yang Satu-satunya yang ku percaya, Kau sumber kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya yang satu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, satu-satunya, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya Tuhan, yang kami andalkan Tuhan. Kau sumber kekuatan, Sumber, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang
Angkat tanganmu saudaraku, mari berdiri. Berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Angkat tanganmu, katakan engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi. Haleluya. Tuhan memberkati, Amin. Tuhan pemulihku. Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan haleluya. Mari angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. I am smart, I am loved, I am blessed, I can do anything. Saya diberkati Tuhan, saya fokus, saya konsentrasi, saya konsisten. Semua yang percaya diberkati dalam nama Yesus, lambaikan tangannya. Dan dengan iman percaya berkata, amin. Boleh lebih mantap lagi katakan, amin. Dua tangan diangkat katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom. Kurang mantap, shalom. Sebelum duduk bilang kiri kananmu, Jesus love you, Jesus bless you. Silakan duduk saudara. Amin. Shalom semuanya. Saya salam kok saudara diam semua. Shalom semuanya. Sehat semua. Kumaha damang. Pangestu dong. Kumaha damang. Semua diberkati ya. Amin. Baik. Ini khotbah saya kelima hari ini saudara. Tetap semangat. Walaupun umur hampir 70 tapi tetap sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, shalom. Iya. Pagi ini saya akan membagikan satu firman Tuhan. Sebenarnya saya sudah siapkan banyak, tapi Tuhan bawa saya satu topik ini untuk 6 season. Saudara, dalam judul ini kita baca yuk sama-sama judulnya 2, 2, 3. Boleh bisa lebih keras, 2, 3. Lepaskan pengurapannya dan kuasanya ke dalam situasi dan kondisimu. Saya berdoa, saya berharap ini sebenarnya 2 topik. Saya berharap dua-duanya bisa saya sampaikan. Tapi ternyata 4 jam ibadah tadi cuma 1. Jadi topik yang lepaskan kuasa Yesus ke dalam sikonmu. Saya mau khotbahkan di hari Rabu, sembari saudara bahwa orang-orang sakit, orang-orang tertekan, dan biar mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. Lepaskan pengurapan Yesus ke dalam situasi kondisimu. Kenapa kita butuh pengurapan? Apa sih pengurapan? Pengurapan dalam perjanjian lama adalah pentabisan seseorang untuk menjadi imam atau nabi atau raja. Saudara, ada orang yang diurapi jadi nabi, ada orang yang diurapi jadi raja, ada orang yang diurapi jadi imam. Sementara pengurapan dalam perjanjian baru, Yesus diurapi dengan 3 pengurapan. Imam, nabi, dan raja. Kenapa? Pengurapan juga gambaran adalah otoritas. Bilang sama saya. Ketika Anda punya otoritas, Anda punya power, Anda punya kuasa. Maka itulah Tuhan mengurapi saudara. Saudara, kita buka Mazmur 20 ayat yang ke-6 berkata demikian.
Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, Daud menyaksikan. Sekarang saya tahu, kata Daud, Tuhan memberi kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya. Daud berani berkata begitu karena dia melihat. Tolong lihat saya baik-baik. Pertama, dia lihat Saul. Ketika pengurapan Tuhan atas Saul, apa yang terjadi dengan Saul? Tuhan memberi kemenangan kepada Saul. Saul diurapi, Saul diberi kemenangan. Perang demi perang dimenangkan oleh Saul. Tapi kemudian saudaraku satu titik pengurapan Allah dalam diri Saul hilang. Pengurapan Tuhan meninggalkan Saul. Maka apa yang terjadi sejak saat itu? Saul menjadi pecundang di dalam kehidupan. Ketika sudah tidak ada lagi pengurapan. Saudara, saudara dan saya Tuhan tahu. Hidup ini adalah peperangan. Bilang sama saya. Hidup ini adalah apa? Peperangan. Namanya perang, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Dan saudaraku, dimanapun Anda berada sebagai karyawan, profesional, TNI, Polri, PNS, pengusaha, mahasiswa, pelajar, apapun profesi Anda butuh pengurapan. Sebab tanpa pengurapan, Anda akan kalah. Saya kasih saudaraku satu contoh. Saya beritahu, bukan rahasia. Tolong lihat baik-baik. Di luar sana, saingan saudara dalam tanda kutip pakai pengurapan. Saya ulangi. Di luar sana, saingan saudara dalam bidang apapun pakai pengurapan dalam tanda kutip. Maksudnya bukan pengurapan Roh Kudus, tapi mereka pakai, saudaraku, orang-orang pinter. Mereka pakai dukun, mereka pakai jimat, mereka pakai aji-aji, mereka pakai pelaris, mereka pakai apapun. Yang penting ketika mereka perang dalam dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia pekerjaan, dunia sekuler, mereka bisa menang karena pengurapan dalam tanda kutip tadi. Maka Tuhan, tapi jangan khawatir, roh yang ada di dalam diri saudara lebih besar daripada semua yang di luar sana. Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara ketika saudara diurapi dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Nah, saudara, Yesus ketika jadi manusia, dia juga diurapi. Mana ayatnya saudara? Kita buka. Dalam Imamat pasal yang kedua ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Tepung terbaik dalam perjanjian lama adalah gambaran tubuh Yesus yang dipersembahkan. Minyak dalam Alkitab menggambarkan pengurapan Roh Kudus. Kemenyan dalam Alkitab menggambarkan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya, saya boleh simpulkan, tubuh Yesus diurapi Roh Kudus. Dan pengurapan ini diberikan kepada saudara dan dilepaskan dalam dirimu kepada situasimu ketika engkau membubuhkan kemenyan. Apa maksudnya membubuhkan kemenyan? Engkau memanggil, engkau berseru, engkau memuji Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Yesus! Kurang mantap, Yesus! Angkat tangannya dong, serukan. 2, 3. Ketika engkau menyerukan nama Yesus, dengerin saya. Engkau sedang melepaskan pengurapan yang ada dalam dirimu kepada situasi dan kondisimu. Saudaraku, situasi kondisi saudara apa sekarang? Mungkin Anda sedang mengalami kelemahan dalam kesehatan. Anda sedang mengalami kelemahan dalam hubungan dengan suami, dengan istri, dengan mertua, dengan mantu, dengan anak, dengan orang tua. Anda sedang mengalami kelemahan di dalam keuangan. Anda sedang mengalami kelemahan di dalam karir, dalam pekerjaan. Saya mau kasih tahu saudara, tanpa pengurapan Anda nggak akan menang. Maka Tuhan mau mengurapi saudara hari ini. Tuhan mau melepaskan
ketika Anda terima Yesus, Tuhan mau sadarkan Anda bahwa Anda punya pengurapan. Daud berkata gini, sekarang aku tahu. Tuhan memberi kemenangan, kembali ke Mazmur 20 ayat 6, kepada orang yang diurapinya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya apa? Daud melihat Saul ketika diurapi, Saul menang. Kemudian ketika pengurapan dalam diri Saul hilang, Saul kalah. Kemudian Daud diurapi dan kita melihat Daud di dalam hidupnya, peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Daud. Sampai akhirnya janji Allah atas bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan mempunyai tanah dari sana ke sini, dari sini ke sana. Itu digenapi bukan di zaman Yosua, bukan di zaman Saul, bukan di zaman Samuel, bukan di zaman hakim-hakim, tapi di zaman siapa? Daud. Kenapa di zaman Daud? Karena Daud diurapi. Hari ini juga saudaraku, Tuhan mau menyadarkan kita bahwa peperangan ini engkau harus menang dengan pengurapan yang sudah Tuhan berikan dalam diri saudara. Katakan dengan saya orang yang diurapi. Ada 4 golongan. Yang pertama, orang Kristen tidak tahu dia diurapi. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang Kristen tahu dia diurapi. Tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan pengurapan tersebut. Yang ketiga, ada golongan orang Kristen yang tahu dia diurapi. Dan dia tahu cara menggunakannya. Tapi dia sering lalai atau melupakan, melepaskan pengurapan Allah yang ada dalam dirinya kepada situasi dan kondisi hidupnya. Ingat, ketika engkau bisa melepaskan, engkau memakai pengurapan yang ada dalam dirimu, situasi akan berubah. Sesuatu mujizat, terobosan, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau bisa melepaskan pengurapan Yesus yang ada dalam diri saudara. Amin. Orang mantap katakan amin. Dan golongan yang keempat, ini doa saya untuk saudara. Angkat tanganmu. Yaitu apa? Golongan orang yang tahu dia diurapi. Katakan, saya diurapi. Dan tahu cara menggunakannya. Dan yang terakhir yaitu apa? Dia tidak pernah lalai menggunakan pengurapan. Ini doa saya, Anda adalah orang yang tahu Anda diurapi, Anda tahu cara menggunakannya, dan Anda tidak pernah lalai menggunakan pengurapan yang Tuhan berikan kepada saudara. Katakan amin. Amin. Pak, dari mana saya tahu bahwa saya diurapi Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 20. Kita lihat, baca sama-sama. 2, 3. Lebih keras dong, 1, 2, 3. Ambil kunci C ya. Oke, tetapi kamu telah beroleh apa? Kurang keras, telah beroleh apa? Telah atau akan atau belum? Siapa yang telah beroleh pengurapan? Anda sudah diurapi. Maka surat Efesus berkata, you are anointed. Anda diurapi Tuhan. Taruh tangan di dada saudara, bilang I'm anointed. Saya diurapi. Saya diurapi. Bilang depan, kiri, kanan, belakang, engkau diurapi Tuhan. Amin. Shalom. Pak, Bu, ada orang datang ke saya. Pak, tapi saya nggak ngerasa pengurapan, Pak. Pengurapan bukan bicara soal perasaan. Memang pengurapan bisa dirasakan. Pengurapan ada manifestasi, betul. Tapi kadang juga tidak ada manifestasi. Tuhan hanya mau engkau berjalan dengan iman. Pak, dulu saya baru nyanyi satu lagu, saya udah ngerasa merinding, tangan getar, air mata meleleh, nangis Pak, saya rasa diurapi. Sekarang kok saya nggak ngerasa apa-apa. Firman Tuhan berkata, engkau tetap diurapi. Ayatnya mana? Kita lihat, ayat 27. Ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu. Baca sama-sama. Tetap ada pengurapan. Angkat tangannya, bilang tetap ada pengurapan. Entah kamu rasakan atau tidak, pengurapan Allah tetap ada dalam diri saudara. Katakan, saya tetap diurapi. I am anointed. Ayo sadarkan, saya diurapi. Amin. Mungkin kau nggak merasakan, nggak masalah. Saudaraku, ini bukan bicara perasaan. Bicara, Anda percaya nggak ini firman Tuhan? Anda diurapi Tuhan. Bilang, saya diurapi Tuhan. Oke, sekarang kita sadar, kita orang yang diurapi. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara melepaskan pengurapan Allah yang ada dalam dirimu ke situasi, kondisi Anda
hari ini. Itu yang paling penting. Tolong ada kunci mobil saya pinjam. Boleh? Yang bawa sini kunci mobil. Sini. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Dodi. Setelah ibadah masukkan ke kotak persembahan. Thank you. Bapak Ibu, ini kunci mobil. Saya tahu mobilnya Pak Dodi. Saya bisa ke tempat parkir. Dan saya masuk, saya buka dengan remote. Kemudian saya nyalakan, bisa. Tapi ketika saya tidak pernah menyalakan mobil itu, mobil tersebut tetap tinggal di tempat parkir. Tapi ketika saya menyalakannya, jeng bunyi, mobil itu bisa saya bawa keluar dari BTC, pergi dari satu tempat ke tempat. Hal yang sama, pengurapan ada di dalam diri saudara. Tapi kalau engkau enggak pernah nyalakan, engkau enggak pernah hidupkan, engkau enggak pernah lepaskan, pengurapan hanya tetap tinggal di dalam diri saudara. Mobil sudah di tangan saya. Tapi kalau saya enggak bisa menyalakan, saya enggak menghidupkan, saya enggak start, maka mobil itu tetap nongkrong di BTC sampai Tuhan datang. Betul? Hal yang sama, pengurapan sudah ada dalam diri saudara. Pengurapan untuk apa? Untuk perang. Tuhan mengurapi bukan untuk santai. Tuhan mengurapi untuk perang. Peperangan saudara dan saya setiap hari hidup itu peperangan. Anda profesional, notaris, pengacara, dokter, psikolog, Anda berperang. Anda pedagang, Anda berperang. Anda pengusaha, Anda berperang. Anda karyawan, Anda berperang. Setiap hari Anda berperang. Maka Tuhan mengurapi Anda supaya Anda melepaskan pengurapan itu muncul dalam kehidupanmu. Apa yang lemah, apa yang perlu dilepaskan pengurapan. Supaya apa tujuannya? Anda menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Gimana cara melepaskan pengurapan? Kita lihat saudaraku, Kidung Agung. Pasal pertama ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Amin. Harum bau minyak. Minyak lambang apa? Kurang keras. Minyak lambang apa? Bagaikan pengurapan yang tercurah namamu. Dengerin baik-baik. Minyak lambang pengurapan. Bagaikan yang tercurah. Bagaikan minyak yang tercurah. Kapan itu terjadi? Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Perhatikan saudaraku. Harum bau minyakmu. Pengurapan membuat kehidupanmu makin lama makin harum. Bisnismu makin lama makin harum. Artinya apa? Makin naik. Keuangan, kesehatanmu makin lama makin naik. Itu pengurapan tujuannya ke situ, saudara. Daud mengalami masa kegemilangan. Dia tahu dia diurapi. Dan dia tahu cara melepaskannya. Doa saya, Anda semua hari ini sadar, tahu, dan mulai hari ini lepaskan pengurapan dalam kehidupanmu. Dan saya akan melihat mujizat terjadi. Saya akan melihat kesaksian-kesaksian dalam hidup saudara. Akan saya dengar dari tempat ini. Tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Nah, oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Maksudnya apa? Pengurapan Tuhan yang ada dalam diri saya dan dalam diri saudara akan dilepaskan kepada kehidupanmu. Kapan? Ketika gadis-gadis menyatakan cinta kepada Tuhan. Gadis di sini siapa? Kita, gereja Tuhan. Kita disebut mempelai wanita. Yesus disebut mempelai pria. Jadi ketika mempelai wanita memanggil mempelai pria, Yesus, maka pengurapan itu seperti minyak yang tercurah. Jadi ketika Anda berseru Yesus, Anda sedang melepaskan pengurapan Allah di dalam situasi dan kondisi Anda. 1, 2, 3 panggil namanya. Anda tahu Bartimeus berseru Yesus. Sekali Yesus diam. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali Yesus diam. Murid-murid Yesus tegur Bartimeus. Kamu diam, kamu ganggu Yesus, dia lagi sibuk. Bartimeus enggak pedulikan. Orang boleh bungkam mulutnya. Tapi Bartimeus semakin berseru. Yesus! Akhirnya Yesus berhenti.
panggil Bartimius. Apa yang kamu kehendaki aku lakukan? Bartimius bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Anda lihat, ketika Bartimius berseru memanggil Yesus, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Pengurapan dilepaskan. Apa yang terjadi? Mata yang buta melihat. Amin. Amin. Pak, Bu, satu kali saya diminta mendoakan seorang engkong. Anaknya pengusaha sukses. Engkong ini saudaraku punya penyakit unik. Gak bisa tidur selama 4 tahun. Tidur harus dibantu obat tidur. Tiap bulan naik dosisnya. Sekalipun sudah dosis yang paling tinggi menurut dokter diberikan, tidur 1 hari paling 15 menit, cuman setengah jam. Sehingga matanya cekung, badannya kurus. Kayak gak ada kemampuan untuk berdiri, saudara. Anaknya bilang, Pak Agung, saya udah bawa papa saya ke psikolog, ke psikiater, ke dokter, ke pendeta, ke orang pinter. Gak ada perubahan. Udah kasih obat tidur, begini terus. Apa yang harus saya lakukan? Tolong Pak doakan. Saudaraku, ketika saya ketemu dengan orang seperti ini, saya mau khotbah apa saudara? Mau khotbah kitab Wahyu, trip to hell, nakut-nakutin dia saudaraku. Betul enggak? Udah lagi enggak bisa tidur, dikasih tahu tentang neraka, takutlah dia. Betul Pak, betul? Mau khotbahin apa? Perpuluhan, enggak nyambung saudara. Halo Shalom. Lagi begitu kasih khotbah perpuluhan nabur, capek dia. Saudaraku, saya enggak khotbah apa-apa. Saya cuma nyanyi begini. Sama-sama yuk. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kuncinya apa? Dipasin dulu. Iya, ini kunci apa? Saya kunci apa? A. Saya A atau D? Kunci Inggris aja lah biar masuk semuanya. Kunci A. Oke, kunci A. Awas ya. Sama-sama nyanyi yuk. 1, 2, 3. Yesus yang termanis buat jiwaku. Angkat tangan dong. Buat jiwaku. Buat jiwa. Kayaknya nggak pas nih. Yang nyuruh A siapa? Tolong. Hendra, tolong. Chris ke YouTube, kamu nyanyi coba. Ayo. Ini dipasin dulu kuncinya apa? Yesus yang termanis buat jiwa. Tuh, baru lepas. Buat jiwaku. Taruh tangan di dadamu. Buat jiwaku. Angkat tangan satunya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Sama-sama. Ku cinta selamanya. One more time. Yesus yang termanis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwa. Buat siapa? Buat jiwaku. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwa. Katakan, ku cinta selamanya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Pak, Bu, saya nyanyi sekali, 2 kali, 3 kali. Nggak ada apa-apa tuh dengan engkong. Dia tetap jegegek begini. Nggak ada respon.
ngahuleng. 4 kali saya, Yesus yang termanis buat engkau, buat engkau, buat engkau. Saya peluk dia. Saya nyanyi mungkin 5-6 kali, 7 kali. Ada setengah jam 40 menit. Sambil saya peluk saya doakan. Yesus termanis buat engkau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba engkong itu jatuh saudara. Ke tempat tidur. Diam. Enggak gerak. Saya takut mati saudara. Iya toh? Karena enggak gerak, saya bangunin enggak bangun. Saya taruh tangan saya di depan mulut hidungnya. Masih ada nafas, puji Tuhan, alhamdulillah. Takutnya mati saudara kan. Didoain minta tidur malah mati kan gawat, tidur selamanya. Saudara, halo shalom. Saya enggak nambahin, enggak ngurangin. Setelah itu Bapak Ibu saya pulang. Besoknya anaknya telepon saya. Pak Agung, Pak Pendeta, puji Tuhan. Papa saya untuk pertama kali dalam 4 tahun bisa tidur 5 jam. Wow, tepuk tangan. Anda tahu, ketika saya manggil nama Yesus, Yesus yang termanis buat engkau. Saya sedang melepaskan pengurapan Yesus ke dalam situasi si engkong ini. Dari nggak bisa tidur, tidur nyenyak. Amin. Amin. Satu lagi, seminggu yang lalu ada seorang jemaat WA saya. Saya nggak usah cerita WA-nya bunyinya seperti apa dan orangnya siapa. Intinya SOS. Kamis dia datang WRC, dia hanya minta Pak Agung tolong doakan. Oke, saya doakan. Kamis dia datang ke Baros. Karena rumahnya lebih dekat ke Baros dibanding ke Balarea. Dia datang saudaraku dengan keadaan kayaknya juga loyo. Saya ajar khotbah ini. Dia praktekkan malam itu. Saudara saya nggak tahu, dia praktekkan malam itu. Jumat sore, belum sampai 24 jam, dia WA saya. Pak, puji Tuhan. Tuhan beri saya kelepasan, Tuhan beri saya pertolongan. Ketika saya mempraktekkan, melepaskan pengurapan Yesus ke dalam situasi saya. Mujizat terjadi. Saya kasih kesaksian nyata. Kesaksian ini Anda boleh googling nanti. Jangan sekarang, dengerin dulu khotbah saya. Oh enggak, amin saudara. Amin. Pendeta di Oregon. Bilang sama saya, Oregon itu di mana? Dekat Babakan Cipare, belok kanan saudaraku. Rancamanyar lah kira-kira di situ. Shalom. Pendeta di Oregon, Pak, Bu. Shalom, Wani, shalom. Pendeta di Oregon, senyumnya jangan tawar, semangat. Shalom, Pak Dodi, shalom. Pendeta di Oregon ditugaskan pemerintah. Konseling di rumah sakit jiwa. Apa? Pasien numpuk saudara. Kemudian saudaraku dia masuk di sel yang berlapis alias tempat orang gila yang paling parah dikumpulkan di situ. Orang gila yang hampir tidak pakai baju. Alias Anda tahu sendiri kira-kira seperti apa. Mau khotbah apa ngadepin orang gila? Mau konseling apa? Saudaraku dia datang. Mau khotbahin wahyu. Nggak nyambung. Perpuluhan apalagi. Orang gila bro, sis. Ini kisah nyata, saya bacakan aja biar lebih jelas. Ini saya nggak ngada-ngada saudara. Dengerin baik-baik. Ambil kunci C atau D, kita mau nyanyi lagu ini. Sebentar ya, sabar. Bilang sama saya sabar. Saudaraku, satu-satunya respon dari orang gila tersebut, yaitu apa? Erangan, rintihan, dan tawa tak jelas.
Erangan. Rintihan ada. Tertawa tanpa arti. Jangan suruh saya ngulang ya. Karena tadi di ibadah jam 8 di Baros. Tolong diulang Pak Pendeta, sembarangan kamu. Shalom. Halo shalom. Saudaraku itu pendeta ngomong apa? Responnya cuma 3. Erangan, rintihan, tertawa tanpa arti. Atau dalam bahasa di googling ini, tertawa setan. Mau saya ulangi? Sama-sama yuk. 2, 3. Mirip saudara. Shalom. Halo shalom. Pak, Bu. Mau ngapain ngadepin orang begini? Pendeta Oregon ini. Di daerah Amerika ya. Dia berdoa. Dan Tuhan tuntun dia nyanyi lagu sekolah minggu. Sama-sama yuk kita nyanyi. Mana teksnya? Dari awal dong. Dari awal. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, yet he is strong. Mereka lemah, tapi Tuhan kuat. Engkau lemah, tapi Tuhan kuat. Pendeta ini cuma nyanyi lagu ini. Sama-sama angkat tangan. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Perhatikan, siapa yang gak ikut nyanyi? Hati-hati. Dengar cerita selanjutnya. Bahaya lu. Shalom. 1 jam pendeta ini nyanyi di rumah sakit jiwa. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Dia pulang. Besok dia datang lagi ke rumah sakit jiwa karena dia ditugaskan. Dia gak khotbah, dia gak doa, dia gak buka Alkitab, dia gak doain satu-satu, dia nyanyi lagi. Yes, Jesus love you. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love you. The Bible tell me so. Firman Tuhan berkata, Yesus love you. Firman Tuhan berkata, Yesus love me. Firman Tuhan berkata seperti itu. Dia cuma nyanyi itu. 2 hari. 3 hari. 4 hari. Seminggu. Tidak ada apa-apa. Tapi tahu nggak saudaraku, minggu kedua. Tiba-tiba satu demi satu orang gila ikut nyanyi. Belum semua. Jadi yang nggak nyanyi masih gila. Hati-hati. Shalom. Halo shalom. Yuk kesempatan, saya percaya kita waras semua. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Amin. Pak, Bu, tiba-tiba akhirnya satu persatu semua mulai ikut nyanyi. Mulai sembuh dong. 30 hari tepat. Setelah 1 bulan, 36 orang yang paling gila ditaruh di sel yang paling dalam, yang paling
aman, supaya nggak ganggu orang, dipindahkan ke tempat perawatan yang paling ringan. Wow, skala gilanya turun drastis. Luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda, ada ibu-ibu berkata ke saya, Pak Pendeta doakan suami saya gila. Yes, Jesus love him. Amin. Udah amin saudara. Amin. Pak Bu, 1 bulan, 2 bulan, dia nggak ngapa-ngapain, cuma nyanyi lagu ini. The Bible tell me so. Shalom. Pak Bu, 1 tahun sudah. Mujizat terjadi. Halo, mujizat terjadi. Semua orang-orang gila tadi pulang ke rumah, waras, sembuh. 1 tahun. Sebentar, saya ralat. Bukan semua, sisa 2. Yang 2 ini yang gak pernah mau nyanyi. Hati-hati loh. Haleluya. Loh Pak, lihat googling. Loh kenapa nih? 2 ini kan berarti gak mau nyanyi. Semuanya sembuh. Apa yang menjadi, mungkin engkau berkata, Pak, gila. Kondisi saya gila, Pak. Suami saya gelo, Pak. Panggil nama Yesus. Lepaskan pengurapan Yesus ke dalam situasi kondisi. Saya percaya mujizat terjadi. Orang gila. Saya mau kasih tahu, saya mau tanya. Mungkin kau hari ini masalahmu sulit. Lebih sulit mana masalahmu dengan orang gila? Saudaraku, pemerintah udah hands up. Obat apapun udah gak mempan. Gelo sih ya, betul. Itu gila beneran. Saudara, halo shalom. Pendeta ini gak bisa khotbah, cuman nyanyi. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Amen. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Siapa yang kuat? Yesus. Kita lemah, tapi dia kuat. Pak, Bu, 1 tahun. Rumah sakit jiwa kosong. Sembuh. Jadi kalau hari ini hidupmu gila. Kalau hari ini rumah tanggamu gila. Kalau hari ini ekonomimu gila. Kalau hari ini pekerjaanmu gila, engkau udah bingung. Tuhan sudah memberikan kepadamu pengurapan. Pengurapan Yesus yang ada dalam dirimu. Dan itu akan terlepas ke dalam situasimu ketika engkau berseru memanggil nama Yesus. Roma berkata begini, yang berseru memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Mana surat Roma di bahan, saudaraku. Sebab 2-3 akan diselamatkan. Apa? Keselamatan apa yang kau perlukan? Keadaanmu yang gila? Mungkin kau nggak gila secara pikiran, tapi mungkin keuanganmu lagi gelo. Mungkin rumah tanggamu lagi gila. Mungkin bisnismu lagi gila. Masa depanmu kayaknya ngalami kegilaan. Alias kau nggak bisa berpikir mau ngapain lagi. Berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Pak, Bu, shalom, bilang apa? Berseru. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, kan Tuhan tahu isi hati saya. Gak perlu saya berseru, Tuhan tahu. Emang dia budak? Saya harus berteriak. Firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya, dia dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Harus ngaku. Maka Bapak Ibu worship leader, ketika Anda mulai ibadah, jangan hanya berkata, aku mulai ibadah ini, amin. No, dalam nama Yesus. Sebab nama itu nama yang berkuasa.
Anda berangkat kantor, Anda berangkat bisnis, Anda berangkat kerja, Anda berangkat buka toko, Anda buka tokomu dalam nama Yesus. Itu nama yang berkuasa. Absen semua nama jenis penyakit, semua ada di bawah kaki Yesus. Dari cancer stadium 1 sampai stadium 12 di bawah kaki Yesus. Pak, cancer stadiumnya cuma 4, ya itu kata dokter. Mungkin nanti ada tahun depan dokter baru menemukan stadium 12. Saudaraku mau jenis virus apapun, semua takluk di bawah nama Yesus. Nama kerugian, nama kemiskinan, nama kebangkrutan, resesi, semuanya takluk pada nama Yesus. Ketika engkau berseru, Yesus, engkau diselamatkan Tuhan. Keuanganmu diselamatkan, rumah tanggamu diselamatkan, bisnismu diselamatkan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa banyak percaya? Ketika engkau berseru, ayo hitungan 3, serukan nama Yesus, 2, 3. Panggil namanya. Lagi. Amin. Pak, Bu, membubuhkan kemenyan alias apa? Memanggil nama Yesus. Bulan Maret saya masih khotbah tentang pray, praise and worship. Ketika Anda berseru, Yesus! Yesus! Next, saudaraku, di bahan. Terus, saat Anda memanggil nama Yesus, Anda sedang melepaskan pengurapannya. Panggillah nama Yesus saat Anda patah semangat. Pengurapannya akan mengangkat roh Anda. Jika Anda merasa kering dan kosong, katakan Yesus, Yesus. Engkau akan melihat aliran air surgawi mengalir. Berikutnya saudara. Pengurapan yang Anda telah terima dari Yesus menetap dalam diri Anda. Dan akan dilepaskan ke dalam kehidupan Anda, kondisi Anda. Sama-sama katakan, saat saya berseru memanggil nama Yesus. Pak, Bu, kesaksian yang tadi saya sampaikan tentang di Oregon, Anda boleh googling. Pasien rumah sakit jiwa bisa kosong. Karena ada satu hamba Tuhan yang melepaskan pengurapan Yesus ke dalam rumah sakit itu. Satu persatu pasien orang gila pulang ke rumah dengan kesembuhan. Saya percaya, saudaraku, shalom, berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Setiap hari 1 jam, Yesus. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Cuma begitu. Ini gambaran apa? Ketika Anda naikkan Yesus, panggil lebih kuat lagi dengan iman percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang gila dalam kehidupanmu dipulihkan, disembuhkan, dihidupkan. Suamimu yang gila, panggil Yesus. Pak, Bapak nggak tahu suami saya gelonya Pak, minta ampun. Panggil nama Yesus, keadaan berubah. Amin. Sakit penyakit apapun, panggil nama Yesus, keadaan berubah. Yang percaya katakan amin. Bangkit berdiri. Amin. Kunci apa ini? Nah, naikin D. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan angkat tanganmu, katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, amin. Pertolongan selalu ada bagimu. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup buka jalan, buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan
Yesus sanggup buka jalan. Amin. Bagi semua kekuatan, pertolongan. Jemaat naikkan, hanya pemusik, mari kita berdoa. Saudaraku, saya mengajak Anda angkat tanganmu. Panggil nama Yesus. Katakan Yesus. Lepaskan pengurapan Yesus di dalam kehidupan saudara. Yang berseru pada nama Yesus akan diselamatkan Tuhan. Panggil nama Yesus untuk keadaan saudara. Yang online, yang sakit, panggil nama Yesus dan terimalah kesembuhan. Panggil nama Yesus dan terimalah pemulihan. Haleluya, haleluya. Korabasyata karalabasyandaramu. Korabasyata karalalalala. Lagi katakan, Yesus sanggup buka jalan. Amin. Yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan. Lagi katakan, Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Yesus sanggup. Amin, amin. Bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bapak Ibu, angkat dua tangan saudara, suami istri boleh angkat gandeng tangan, saya berdoa buat saudara. Ketika engkau memanggil nama Yesus, berseru dengan sungguh hati. Engkau berseru memanggil nama Yesus, minta tolong Yesus. Yesus! Engkau sedang melepaskan pengurapan Yesus yang menetap di dalam dirimu, engkau lepaskan di dalam situasi dan kondisimu. Maka sesuatu akan terjadi, sesuatu akan berubah. Saudaraku, jangan bosan, terus continue. Engkau lepaskan pengurapan, jadilah orang yang tahu. Engkau orang yang diurapi. Jadilah orang yang tahu melepaskan pengurapan Yesus di dalam kehidupan saudara, di dalam kesehatan saudara, di dalam keadaan saudara yang mungkin hari ini engkau terdesak, dalam keadaan yang mungkin hari ini engkau lemah, dalam keadaan engkau sedang sakit, atau dalam keadaan mungkin ekonomimu amburadul, dalam keadaan apapun. Siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Kesaksian rumah sakit jiwa yang kosong tadi meneguhkan kita bahwa ketika ada satu orang yang melepaskan pengurapan itu dengan memanggil nama Yesus dalam kehidupannya, dalam keadaannya, sesuatu mulai terjadi. Mujizat mulai terjadi. Saya percaya hari ini ketika engkau memanggil, berseru, every day, tiap hari Yesus, engkau akan lihat sesuatu terjadi. Sebab dia sanggup menolong, dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membuat mujizat. Amin, amin. Sekali lagi katakan, Yesus sanggup. Saya berdoa, Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang berseru memanggil engkau. Aku berdoa mujizat terjadi.
Yesus sanggup. Yesus sanggup buka jalan. Amin. Bagi semua yang percaya dan cinta. kekuatan, pertolongan, kekuatan, pertolongan. Sekali lagi. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Amin. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Engkau melihat, mendengar mereka yang berseru memanggil-Mu, Yesus, untuk melepaskan pengurapan-Mu dalam keadaan situasi mereka. Maka kami tahu mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Kami yakin, kami percaya kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Sebagai tanda syukur hormat kami mau menabur dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Berkali lipat jadikan benih ini menjadi panen yang dahsyat. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, semua diberkati Tuhan. Petugas membantu Bapak Ibu mengumpulkan kolekte, ucapan syukur. Bagi saudara yang mau menabur, cash masukkan di kantong-kantong yang diedarkan. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan secara e-money, QRIS, M-Banking, nomor QRIS, M-Banking ada di kursi di depan saudara. Ucapan syukur Anda bisa juga masukkan ke QRIS BCA. Anda juga bisa transfer ke rekening Bank Mandiri di depan saudara. Mana yang Bank BCA-nya? Ini dia. Ini ucapan syukur juga persepuluhan saudara. Kemudian pembangunan Anda juga bisa QRIS, bisa cash ya saudara. Bisa M-Banking. Shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Saya mengundang saudara, Rabu ini saya akan sampaikan rema melepaskan kuasa Yesus dalam kehidupan saudara. Anda boleh bawa mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat. Saya akan berdoa buat mereka, saya akan berdoa buat saudara, dan biarlah mujizat mereka alami. Kau enggak amin saudara? Amin. Rabu jam berapa di sini? 6:30. Rabu jam berapa? 6:30 ya di tempat ini. Saudaraku, kalau Anda enggak bisa Rabu, datanglah Kamis di Baros 6:30. Amin. Saudara, bulan-bulan depan ada KKR Youth, KKR Paskah ya. Ini untuk anak-anak muda dan juga untuk orang tuanya supaya boleh datang juga. Ya, tanggal berapa ini? 12 April. Hari Sabtu di Baros jam 4:30. Love, Sex, and Dating. Ini juga parenting buat para orang tua. Jadi Anda yang punya anak-anak remaja, anak-anak pemuda-pemudi, Anda juga boleh hadir supaya Anda juga tahu, saudaraku, gimana mendidik, membimbing mereka yang sedang mengalami gejolak asmara, saudaraku. Haleluya. Kau enggak amin saudara ya? Katakan amin. Oke, Bapak Ibu. Ya, baptisan air untuk pertama kali dilakukan di Baros. Bagi saudara yang belum dibaptis, silakan dibaptis. Di Baros, Jumat 28 Maret hari ini. Ya, minggu ini maksudnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Shalom. God bless you. Tuhan memberkati. Amin.